Dengan pengawalan ketat, kepolisian Polresta Deli Serdang mendampingi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam melakukan eksekusi pengosongan lahan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara di Jalan Balai Desa, Desa Sena, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang. Adu mulut dan aksi saling dorong tak terhindarkan hingga polisi menangkap sejumlah warga yang dianggap provokator. Warga menilai proses eksekusi tidak sah lantaran gugatan masih dalam proses pengadilan. Kita sesalkan adalah ketika kita masih dalam menggugat, pengadilan memaksakan mengeksekusi ini. Itu kita sesalkan, makanya masyarakat marah. Karena dalam proses pengadilan. Oke lah, kita ngalah. Nanti kita akan ajukan yang namanya gugatan profesi. Setidaknya 3 orang warga diamankan polisi dalam peristiwa ini. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin, iNews melaporkan. Tiga bus pariwisata yang berangkat bersamaan dengan bus yang mengalami kecelakaan di Kota Batu, Jawa Timur dinyatakan tidak layak jalan. KPU Jakarta resmi menetapkan Pramono Anung dan Rano Karno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih periode 2025-2030. Ex-kader PDIP Effendi Simbolon meminta Megawati Soekarno Putri bertanggung jawab atas perkara yang menjerat Hasto Kristianto. Halo pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya Mega Latu, inilah Sindo Malam selengkapnya. Kita awali informasi pertama di Sindo Malam pemirsa. Kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Pantura, Brebes, Jawa Tengah. Sebuah mikrobus elf penuh penumpang menabrak sebuah warung dan pohon. Sopir elf tewas di tempat kecelakaan, sementara 18 penumpang luka-luka. Ambulan monitor merapat semuanya. Ini masih banyak yang kejepit ini. Inilah video amatir warga beberapa saat usai kecelakaan mikrobus penuh penumpang menabrak sebuah warung di pinggir Jalan Pantura, Patijangan, Brebes, Jawa Tengah, Kamis pagi. Para penumpang yang sebagian besar pelajar ini nampak histeris usai kecelakaan terjadi. Akibat kejadian tersebut, sang sopir Tarsito 50 tahun warga Kota Tegal, Jawa Tengah tewas di lokasi kejadian. Jenazah pun kemudian langsung dievakuasi oleh petugas. Sementara itu 18 orang penumpang yang mengalami luka berat dan ringan kini tengah menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Bakti Asih Brebes. Mau nyelip Pak. Mau nyelip apa? Nyelip becak motor. Terus habis itu tergelincir. Hujan ya? Iya, terus nabrak warung Pak. Warung. Iya. Polisi yang mendatangi TKP langsung mengevakuasi bangkai mikrobus ke unit Laka Lantas Polres Brebes. Kini polisi masih menyelidiki kasus laka lantas mobil elf yang menewaskan seorang pengemudi tersebut. Dari Brebes, Jawa Barat, Trihandoko Yunibar, iNews melaporkan. Polisi menggelar olah TKP lanjutan di sejumlah titik lokasi kecelakaan maut bus wisata rombongan pelajar. Polisi menemukan fakta surat izin bus wisata ternyata sudah kadaluarsa. Bahkan uji kir mati sejak 1 tahun lalu. Dirlantas Polda Jawa Timur dan tim Satlantas Polres Batu menggelar olah TKP lanjutan di sejumlah titik lokasi kecelakaan maut bus wisata rombongan pelajar. Saat olah TKP, polisi menggunakan alat traffic accident analysis. Dimulai dari titik akhir berhentinya bus hingga titik awal bus mengalami remblong. Dari hasil penyelidikan polisi, terungkap surat izin bus wisata ternyata sudah kadaluarsa. Bahkan uji kir mati sejak 1 tahun yang lalu. Kemudian fakta-fakta yang kami temukan juga
data dari Kementerian Perhubungan setelah kita dalami bis dengan nomor DK7942GB, ternyata surat izin angkutnya kadaluarsa pada tanggal 26 April 2020. Kemudian uji berkalanya pun, atau yang kita kenal dengan KIR, mati di tanggal 15 Desember 2023. Ini fakta sementara yang kami dapati, dan hari ini proses pemeriksaan mulai dilakukan setelah interogasi awal yang kami lakukan semalam. Menurut keterangan awal dari supir yang bersangkutan tidak mampu memfungsikan rem kendaraan bis mulai memasuki jalan Imam Bonjol. Sampai di pos di tempat kita sekarang, bis berbelok ke kanan memasuki jalan Patimura. Hingga Kamis siang, 10 korban terluka masih dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Hasta Brata, Kota Batu. Sebagian besar korban merupakan pengendara motor yang ditabrak bus. Tim Liputan iNews melaporkan. Lagi-lagi karena remblong kendaraan, korban tewas berjatuhan. 4 orang tewas dan 10 luka-luka akibat bus pariwisata rombongan pelajar asal Bali menabrak 12 kendaraan di Kota Batu, Malang. Detik-detik mengerikan kecelakaan bus pariwisata terekam CCTV. Bus wisata Sangkindra asal Bali melaju tidak terkendali di Jalan Imam Bonjol, Kota Batu, Rabu malam. Melintas di jalan turunan, bus langsung menabrak 6 mobil dan 6 motor di depannya. Bus baru berhenti setelah menabrak pohon 2 km dari titik awal. Belasan orang jadi korban, 4 orang meninggal termasuk anak-anak, dan 8 lainnya luka berat dan luka ringan. Sementara 43 penumpang bus rombongan pelajar selamat namun mengalami trauma. Waktu itu setelah bis menabrak, terus penumpang gimana Pak? Berteriak-teriak atau gimana Pak? Iya, berteriak-teriak. Tadi penumpangnya turun semua. Ada berapa penumpang kalau menurut Bapak yang Bapak lihat? Kalau bis kan sekitar 50-an, bis pariwisata. Dari hasil olah TKP awal, diketahui bus mengalami remblong saat hendak pulang dari wisata Museum Angkut Kota Batu. Sementara kita menghitung ada 1 unit bis, kemudian ada 6 kendaraan roda 4, dan ada kurang lebih 6 kendaraan roda 2. Untuk korban sementara total masih sekitar 12, semoga tidak bertambah. Namun kami turut berduka cita karena kurang lebih ada 4 orang meninggal dunia. Sopir dan kernet bus kini diamankan di Polres Batu. Dari Batu, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Suasana duka menyelimuti rumah korban tewas kecelakaan maut bus pariwisata di Kota Batu, Jawa Timur. Salah satu korban tewas merupakan sopir taksi online yang akan mengambil orderan penumpang. Tetangga dan kerabat Agus Daryanto, warga desa Sidumulyo, Kota Batu, Jawa Timur, terus berdatangan. Suasana duka menyelimuti keluarga yang ditinggalkan oleh korban. Mereka tak menyangka Agus Daryanto harus meninggalkan mereka selama-lamanya usai ditabrak bus pariwisata pada Rabu malam. Saat kejadian, korban akan mengambil orderan taksi online sesaat setelah menurunkan penumpang. Tiba-tiba, bus dari arah utara menuju selatan menabrak bagian belakang mobil minibus yang dikendarainya. Mobil sempat terseret hingga 20 meter, namun bus tetap melaju. Akibat kejadian itu, mobil milik Agus ringsek pada bagian depan dan membuat Agus menghembuskan nafas terakhir. Berarti sehari-hari beliau ini menarik taksi online. Ya. Yang memberitahu ke sini itu juga komunitas Batuku kalau tidak salah. Itu yang banyak membantu. Memang sebelumnya waktunya pulang atau seperti apa sebenarnya orang ini? Ya mau pulang.
Jenazah Agus kemudian dimakamkan di pemakaman Tegal Turi, Kota Batu, Jawa Timur. Dari Batu, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan. Bus pariwisata rombongan siswa SMK dari Bali yang menyebabkan kecelakaan maut di Kota Batu, Jawa Timur ternyata berangkat bersama dengan 3 bus pariwisata lainnya. Setelah dilakukan rem cek, polisi menahan 3 bus pariwisata ini karena dinyatakan tidak layak jalan. Rombongan 160 siswa SMK dari Badung, Bali menunggu di res area Kota Batu. Usai kendaraan bus pariwisata yang ditumpangi mereka diberhentikan polisi. 3 bus pariwisata ini tergabung dalam satu rombongan dengan bus pariwisata yang mengakibatkan kecelakaan maut, menabrak 12 kendaraan di Kota Batu, Jawa Timur. Dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan ada sejumlah ban dalam kondisi pecah dan retak. Sementara dari pengecekan kelengkapan administrasi, diketahui 3 bus ini belum memperpanjang izin angkut dan uji kendaraan bermotor. Polisi pun menyatakan ketiga bus dalam kondisi tidak layak jalan dan menahannya. Kecelakaan semalam ternyata tidak sendiri, ada tiga bis lainnya yang menyertai. Jadi rombongan ini seluruhnya ada 4 bis dengan 160-an peserta. Kita berhasil menghentikan yang 3 lagi. Kebetulan masih berada di Batu, dan faktanya setelah kita cek ketiganya tidak layak jalan. Polisi kemudian meminta keterangan dari pengemudi dan kenek bus dan akan memanggil operator bus pariwisata untuk diperiksa. Sementara rombongan siswa SMK dicarikan bus pengganti untuk kembali ke Bali. Dari Batu, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Sejumlah kecelakaan bus juga terjadi di penghujung tahun 2024. Kecelakaan tidak hanya menyebabkan korban luka, namun juga korban jiwa. Di kilometer 77 tol Pandaan Malang, kecelakaan truk dengan bus pelajar menewaskan 4 orang. Pada libur Nataru 2024 lalu, kecelakaan truk dengan bus pelajar terjadi di kilometer 77 tol Pandaan Malang. Kecelakaan mengakibatkan 4 orang meninggal serta sejumlah penumpang dan awak bus mengalami luka-luka. Kecelakaan diduga akibat truk gagal menanjak di jalur tol yang terjal hingga akhirnya truk mundur dan menghantam bus yang telah melaju di belakangnya. Dari hasil penyelidikan, sopir truk ditetapkan sebagai tersangka. Minibus rombongan siswa sekolah dasar asal Kabupaten Sopeng terjun ke jurang sedalam 7 meter di Jalan Poros, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Meski tidak memakan korban jiwa, kecelakaan ini menyebabkan sopir dan 2 siswa mengalami luka ringan. Kecelakaan diduga terjadi akibat pengemudi mobil hilang kendali. Sementara itu, di Asahan, Sumatera Utara, 1 unit bus penumpang Putra Pelangi terbalik di jembatan kembar Jalan Lintas Sumatera, Desa Aekloba. Akibat peristiwa tersebut, 20 penumpang alami luka ringan dan langsung dibawa ke klinik terdekat. Peristiwa terjadi saat bus menghindari sebuah truk yang diparkir di bahu jalan. Kecelakaan maut sebuah bus pariwisata dan truk juga terjadi di ruas tol Cipularang kilometer 80 Babakan Cikau, Purwakarta. Akibat kecelakaan ini 2 orang meninggal, sementara belasan penumpang lainnya luka-luka. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, panggung hiburan tanah air kembali dilanda duka. Komedian senior Nurul Komar meninggal dunia setelah berjuang melawan kanker usus besar.
Isak tangis mengiringi pemakaman pelawak Komar di tempat pemakaman umum Carang Pulang, Kecamatan Pagedangan, Tangerang. Hujan rintik sepanjang prosesi pemakaman membuat suasana haru semakin terasa. Selain keluarga dan kerabat, sejumlah pelawak dan rekan almarhum ikut mengantarkan jenazah ke tempat peristirahatan terakhir. Di antaranya Eko Patrio, politisi dan rekan sesama pelawak almarhum. Komar dimakamkan berdampingan dengan makam kedua orang tuanya. Komar pelawak yang tergabung dalam grup lawak 4 sekawan sekaligus mantan politisi dan ustadz ini meninggal dalam usia 64 tahun setelah berjuang selama 8 tahun melawan kanker usus besar. Pemirsa, Agus Buntung, tersangka pelecehan seksual di Nusa Tenggara Barat, ditahan. Agus menangis di pelukan ibunya saat akan ditahan Kejaksaan Negeri Mataram. Agus Buntung, tersangka pelecehan seksual terhadap seorang wanita berinisial MA, menangis histeris di pelukan ibunya saat akan dijebloskan ke tahanan. Agus yang sangat bergantung pada ibunya menolak ditahan, bahkan ia mengancam akan bunuh diri. Agus ditahan di Lapas Kelas 2A Kuripan, Lombok Barat. Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Ivana Jaka mengatakan Agus akan ditahan selama 20 hari. Ivan juga mengatakan penahanan Agus sudah memenuhi syarat. Sebelumnya penetapan Agus difabel sebagai tersangka pemerkosaan tuai sorotan. Meski tidak punya tangan, Agus dinilai tetap bisa memperkosa korban dengan mengancam dan melakukan intimidasi. Kasus Agus, pria disabilitas yang jadi tersangka dalam kasus pemerkosaan mahasiswi di Nusa Tenggara Barat viral di media sosial. Peristiwa ini menimbulkan pro kontra di masyarakat terkait penetapan Agus sebagai tersangka yang dinilai tidak memiliki kedua tangan namun bisa jadi tersangka pemerkosaan. Meski demikian, polisi telah mengantongi alat bukti yang membuktikan Agus sebagai tersangka pemerkosaan. Agus diduga melakukan tindak pidana pelecehan seksual fisik terhadap korban dengan tipu muslihat dan ancaman. Agus difabel rencananya akan ditahan di Lapas Kelas 2A Lombok Barat. Lapas Lombok Barat juga telah menyiapkan ruangan khusus untuk Agus yang berbeda dengan ruang tahanan lain. Nantinya, pihak lapas juga akan memodifikasi ruangan sesuai kebutuhan Agus difabel, termasuk menyediakan kloset duduk. Nah, nanti sambil berjalan nanti karena fasilitas yang ada kloset duduk, nanti kalau memang yang bersangkutan tidak bisa menggunakan kloset itu, nanti kita juga akan memfasilitasi kebutuhan dia apabila dia membutuhkan misalnya modifikasi. Berkas kasus Agus difabel telah memenuhi syarat formil dan material sehingga perkara ini telah siap untuk disidangkan. Dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pengadilan Negeri Kota Tangerang menggelar sidang lanjutan tindak pidana pengancaman dengan senjata tajam dengan terdakwa JLT. Agenda sidang kali ini mendengarkan keterangan saksi. Saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum dalam sidang kali ini berjumlah 5 orang. Namun terdakwa membantah keterangan saksi terkait ancaman pembunuhan pelapor. Sementara itu, kuasa hukum terdakwa beranggapan adanya upaya pemaksaan dalam kasus ini dengan menetapkan pasal 335 terhadap kliennya. Ya, tadi sudah dilakukan persidangan. Pada intinya semua saksi perkara ini sudah melihat saudara saksi Julia terdakwa ini membawa sajam. Saudara terdakwa membawa sajam ini memang sengaja untuk digunakan untuk melakukan pengancaman karena untuk tupoksinya sendiri, untuk tugasnya sendiri dia tidak ada harus membawa senjata tajam. Seperti itu dari fakta persidangan. Perkara ini dipaksa
dipaksakan gitu. Dengan dakwaan jaksa pun pasal 335 itu tentang merampas hak kemerdekaan tidak disertai dengan bukti-bukti. Saksi-saksi menerangkan tentang setajam yang terdakwa punyai dan terdakwa lakukan. KPU Jakarta resmi menetapkan Pramono Anung dan Rano Karno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih periode 2025-2030. Informasinya akan hadir usai jeda. Anda kembali di Sindo Malam, pemirsa. KPU Jakarta resmi menetapkan Pramono Anung dan Rano Karno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih periode 2025-2030. Penetapan dilakukan setelah Pramono Rano memenangi Pilgub Jakarta 2024. Khusus Jakarta tahun 2024. Penetapan dibacakan dalam rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta terpilih. Pramono Rano hadir di rapat pleno tersebut mengenakan baju batik berwarna coklat. Selain itu hadir paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun dan Kunwardana. Sementara paslon nomor urut 1 hanya dihadiri Suswono. Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata membacakan hasil rekapitulasi suara di Pilgub DKI, yaitu pasangan Ridwan Kamil Suswono sebesar 39,4%. Sementara pasangan Dharma Pongrekun Kunwardana sebesar 10,53%. Selanjutnya pasangan Pramono Rano sebesar 50,07%. Wahyu juga menetapkan paslon gubernur dan wagub Jakarta Pramono Rano dengan perolehan suara sebanyak 50,07% dari total suara sah sebagai paslon cagup dan cawagup terpilih Jakarta tahun 2025-2030. Beserta jajaran ada Pak Asper. Gubernur KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta menetapkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih Provinsi Daerah Khusus Jakarta tahun 2024 yang memperoleh suara sah lebih dari 50% dari jumlah suara sah sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih, yaitu calon gubernur Dr. Insinyur Pramono Anung Wibowo MM, calon wakil gubernur Haji Rano Karno SIP atau Sidul. Partai pengusul Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Hanura. Perolehan suara sah 2.183.239 suara atau 50,07%. Jumlah seluruh suara sah 4.360.629 suara. KPU Jakarta resmi menetapkan Pramono Anung dan Rano Karno sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih periode 2025-2030. Penetapan dilakukan setelah pasangan Pramono Rano memenangi Pilgub Jakarta 2024. Pertarungan sengit terjadi antara Ridwan Kamil dan Suswono yang hadir dengan segudang prestasi, Pramono Anung dan Rano Karno yang muncul sebagai representasi Betawi asli, hingga sosok Dharma Pongrekun dan Kunwardana yang hadir sebagai pasangan independen. Dalam pemilihan Gubernur Jakarta, pasangan Ridwan Kamil Suswono mengisi nomor urut 1. Sementara pasangan Dharma Kun mengisi nomor urut 2 dan Pramono Rano mengisi nomor urut 3. Dari hasil rekapitulasi suara KPU, pasangan nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno meraih suara tertinggi, yakni 2.183.239 suara atau 50,07% dan telah memenuhi syarat memenangkan Pilkada Jakarta. Pasangan Pramono Rano secara simbolik memotong tumpeng sebagai tanda syukur atas kemenangan Pilkada serentak. Acara syukuran kemenangan ini digelar di rumah bersama relawan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Acara yang dihadiri ratusan pendukung juga dihadiri Ketua Tim Pemenangan Cak Lontong, serta sejumlah koordinator relawan 03.
Gubernur Jakarta terpilih, Pramono Anung, mengaku telah menerima ucapan selamat dari dua pasangan Cagup dan Cawagup Jakarta, Ridwan Kamil Suswono dan Dharma Pongrekun Kunwardana. Pramono juga menyampaikan terima kasih kepada kedua paslon dan warga Jakarta yang telah menyukseskan pelaksanaan pilkada dengan damai dan sejuk. Politikus PDI Perjuangan ini berharap pilkada Jakarta menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia. Pertama-tama saya sungguh bergembira dan berterima kasih atas pelaksanaan pemilihan gubernur Jakarta yang betul-betul berlangsung dengan aman, tentram, damai, dan inilah role model yang sebenarnya dari proses pilkada yang ada. Bahkan hampir tidak pernah, kalau mau jujur, ada perselisihan yang mengemuka di ruang publik yang terbuka, yang selama ini menjadi kekuatan tarik-menarik yang luar biasa dua pilgub sebelumnya. Sehingga dengan demikian kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada KPUD, Bawaslu, TNI, Polri, aparat penegak hukum, dan tentunya kita semua, para pelaku dalam proses pilgub ini yang betul-betul berjalan dengan baik. Ditutup. Bersama pasangannya Rano Karno, Pramono akan berkonsentrasi membangun kembali Jakarta dan akan mengakomodir program kedua kompetitornya seperti sarapan dan internet gratis bagi warga Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Usai ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur Jakarta terpilih, Pramono Rano membentuk tim transisi pemerintahan. Tim transisi tersebut akan bekerja mengkoordinasikan permasalahan Jakarta agar usai dilantik nanti Pramono Rano bisa langsung bekerja. Saya dan Bang Dul karena pelantikannya mungkin bisa 1 bulan atau 1,5 bulan atau 2 bulan, karena ini sekarang kewenangan sepenuhnya ada di pemerintah pusat, ada di Bapak Presiden dan Menteri Dalam Negeri. Tentunya kami akan menunggu apa yang menjadi keputusan tersebut. Sambil menunggu itu saya akan menyampaikan kepada saudara-saudara sekalian sekaligus sebagai apa yang pernah saya sampaikan, bahwa akan ada tim transisi pemerintahan yang sifatnya adalah menyiapkan, bukan memutuskan, menyiapkan peralihan atau transisi pemerintahan supaya nanti begitu pelantikan saya dan Bang Dul bisa langsung bekerja. Nama-nama yang kami pilih adalah merepresentasikan apa yang membantu saya selama ini, apa yang membantu Bang Dul, dan orang-orang yang bekerja secara profesional. Bahkan ada beberapa nama yang kemudian saya secara khusus mengajak diskusi untuk mengetahui bagaimana kemampuan dan sebagainya. KPU Jawa Barat menetapkan pasangan Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan sebagai Gubernur Jawa Barat periode 2025-2030. Sementara di Bali, KPU menetapkan pasangan Koster Giri, sedangkan pasangan Andra Dimyati ditetapkan sebagai Gubernur Wakil Gubernur Banten terpilih. Telah memenangkan pilkada, Komisi Pemilihan Umum menetapkan pasangan Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat periode 2025-2030. Penetapan ini dihadiri langsung oleh Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan. Dalam pilkada kemarin, pasangan Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan memperoleh 14.130.192 suara atau unggul 62,22%. KPU Jawa Barat pun masih menunggu arahan dari Kementerian Dalam Negeri untuk pelantikan Gubernur Jawa Barat terpilih. Kalau pelantikan sih kewenangannya ada di Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2024. Masih tanggal 7 Februari 2024, belum ada perubahan. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat terpilih Deddy Mulyadi menyampaikan pihaknya ingin segera melaksanakan tugas-tugas selaku gubernur. Namun harus menunggu hari pelantikan.
Kita ingin segera melaksanakan tugas-tugas ini dengan cepat, karena saya biasa bekerja dengan cepat, sehingga seluruh kecepatan itu kan tergantung pada penetapan kapan dilakukan pelantikan. Dan kita masih menunggu ya, pelantikannya akan dilaksanakan kapan, apakah akan dipisah yang tidak digugat ke MK lebih dulu, atau digabung menunggu seluruh gugatan itu selesai. Nah, itu kita serahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Sementara, Komisi Pemilihan Umum Bali menetapkan Wayan Koster dan Inyoman Giri Prasta sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Bali terpilih periode 2025-2030. Pasangan nomor urut 2 ini ditetapkan sebagai pemenang pemilihan Gubernur Bali 2024 melalui rapat pleno yang digelar Kamis pagi. Koster Giri memperoleh 61,46 suara dari total perolehan suara sah atau sebanyak 1.413.604 suara. Sedangkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten resmi menetapkan pasangan Andra Soni Ahmad Dimyati Natakusuma sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Banten terpilih periode 2025-2030. Penetapan dilakukan melalui rapat pleno terbuka di Aula Kantor KPU Banten, Cipocok Jaya, Kota Serang, Kamis siang. Pasangan Andra Dimyati dinyatakan sebagai pemenang Pilgub Banten 2024 dengan perolehan suara 3.102.501 suara atau 55,88% dari total suara sah. Selanjutnya, KPU Provinsi Banten akan menyampaikan surat pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih ke DPRD Banten. Tim iNews melaporkan. Selanjutnya, mohon izin. Pemirsa, Ahok dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi untuk dimintai keterangan terkait kasus korupsi LNG. Ahok dipanggil KPK sebagai saksi. Ahok datangi Gedung Merah Putih KPK sejak jam 11.20 waktu Indonesia Barat. Ahok menemukan kasus ini saat ia baru 2 bulan menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina pada Januari 2020. Pada Juli 2024 lalu, KPK menetapkan 2 pejabat Pertamina sebagai tersangka dalam kasus korupsi LNG. Mereka adalah Yeni Andayani selaku Senior Vice President Gas and Power PT Pertamina tahun 2013-2014 dan Hari Karyuliarto selaku Direktur Gas PT Pertamina periode 2012-2014. Sebelumnya, ex-dirut PT Pertamina Karen Agustiawan terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi dan divonis 9 tahun penjara dalam kasus korupsi pengadaan gas alam cair atau LNG di Pertamina. Kan gue udah lupa, ini kasus LNG bukan di zaman saya semua. Cuma kita yang temukan waktu zaman saya jadi komut itu aja sih. Itu sudah terjadi kontraknya sebelum saya masuk. Nah ini pas ketemu itu di Januari 2020 lah. Setelah saya 2 bulan di dalam. Ya, itu aja sih. KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap anggota DPR RI fraksi PDIP Maria Lestari. Ia dipanggil sebagai saksi penyidikan kasus dugaan korupsi suap dan obstruction of justice dengan tersangka Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Pihak KPK belum menjelaskan terkait dengan materi pemeriksaan yang akan digali dari Maria Lestari. Dalam perkara ini, nama Maria sempat diungkap oleh Ketua KPK Setio Budianto saat mengumumkan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Setio menyebut Hasto diduga mengajukan 2 nama untuk diloloskan jadi anggota DPR RI kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan, yaitu Maria dan Buron Harun Masiku. Dalam kasus ini, Hasto juga dijerat sebagai tersangka dalam kasus perintangan penyidikan. Sementara Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan siap datang ke KPK pada Senin 13 Januari mendatang. Menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir tanggal 13 Januari 2025 pada jam 10
dan saya nyatakan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut dan memberikan keterangan dengan sebaik-baiknya. Saya memahami keseluruhan jalan politik PDI Perjuangan, jalan politik dari Bung Karno dan Ibu Megawati Soekarno Putri, sehingga terhadap proses ini akan saya jalani dengan penuh tanggung jawab, dengan kepala tegak, karena saya juga tahu sejak awal konsekuensinya ketika memperjuangkan demokrasi, prinsip-prinsip bekerjanya negara hukum, campur tangan kekuasaan yang sudah saya sampaikan di dalam disertasi saya tentang pelembagaan partai dan ketahanan partai politik. Karena itulah demokrasi ini harus kita junjung tinggi. Semua harus menghormati supremasi hukum dengan sebaik-baiknya. Kalau ada yang nanya persiapan Pak Selamat, setidaknya rambut saya biasa sendiri hitam. Jadi sebagai lambang tidak ada yang abu-abu dalam hukum. Dan ini juga kata Pak Jarod, saya menjadi lebih muda. Saya nggak bertanya pada perempuan karena takut saya kemudian menjadi sombong. Ex-kader PDIP Effendi Simbolon meminta Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri bertanggung jawab atas perkara yang menjerat Hasto Kristianto. Ia juga mendesak Megawati untuk mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum PDIP. Usai Sekjen PDIP Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka, mantan kader PDIP Effendi Simbolon meminta Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mundur dari jabatannya. Effendi meminta Megawati bertanggung jawab atas perkara yang menjerat Hasto. Menurut Effendi, persoalan yang menimpa Sekjen PDIP itu merupakan permasalahan hukum yang serius. Bukan hanya itu, mantan pentolan PDIP ini juga meminta partai politik tersebut untuk melakukan pembauruan pada posisi strategis, tidak terkecuali dimulai dari pucuk pimpinan. Pan dari Ketua Umum juga, bahwa ini kan ada hal yang pelanggaran hukum. Setahu saya, justru Pak Jokowi bantu dia. Setahu saya, selama ini. Ya, buktinya kan sampai dengan periode pengurus pimpinan KPK yang lama kan tidak pernah ada dikutak-atik. Ini kan periode yang baru. Pertanggungjawaban Ketua Umumnya seperti apa Pak yang dimaksud? Dia harus mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban atas, ini kan masalah serius, masalah hukum. Bukan masalah sebatas etika yang digembar-gemborkan, ini hukum. Menanggapi pernyataan Effendi tersebut, juru bicara PDIP Guntur Romli menyebut, permintaan Effendi itu tidak etis. Karena Effendi sudah bukan jadi kader partai PDIP lagi. Nama Saudara Effendi Simbolon sudah dipecat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Karena itu tidak layak dan tidak etis mengomentari PDI Perjuangan. Apalagi meminta Ibu Megawati Soekarno Putri mundur dari Ketua Umum yang merupakan pernyataan yang kurang ajar. Yang kedua, kami menduga bahwa pernyataan Saudara Effendi Simbolon itu terkait dengan pertemuan Joko Widodo beberapa waktu lalu di Solo. Dan kami semakin yakin apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan pada tanggal 12 Desember, bahwa ada yang ingin mengaut-aut, ada yang ingin mengacak-ngacak Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menemukan relevansinya. Sementara itu, sejak awal Ketua KPK Setio Budianto membantah narasi adanya politisasi kasus hukum terhadap Hasto Kristianto. Ia baru ditetapkan sebagai tersangka 4 tahun kemudian, murni karena penegakan hukum.
Tim Liputan iNews melaporkan. Ke informasi lainnya pemirsa, pagar laut misterius membentang sepanjang 30,16 km di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Pagar misterius tersebut menggunakan bambu atau cerucuk dengan ketinggian mencapai 6 meter. Ternyata masaknya kan malam. Pembangunan pagar laut misterius ini membentang di sepanjang 16 desa dan melibatkan 6 kecamatan di Kabupaten Tangerang. Menurut DKP Banten, informasi pertama adanya pagar laut misterius ini diterima pada tanggal 14 Agustus 2024 dan DKP melakukan peninjauan di tanggal 19 Agustus 2024 dan saat itu panjang pagar laut baru mencapai 7 km. Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP akan melakukan penyegelan terhadap pagar misterius tersebut. Pagar laut misterius yang membentang jauh ke laut di kawasan perairan Laut Tangerang ini mengganggu aktivitas para nelayan tradisional yang berada di kawasan tersebut. Diduga pembangunan pagar laut misterius itu terkait dengan proyek seperti reklamasi ataupun pembangunan kawasan tertentu. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Banten Eli Susianti menyatakan kegiatan pemanggaran ini tidak mendapat rekomendasi atau izin dari desa maupun camat setempat sehingga dipastikan melanggar aturan dan tidak memiliki izin resmi. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Malaysia bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Pertemuan membahas kerjasama bilateral untuk dilakukan oleh kedua negara. Prabowo dan Anwar Ibrahim juga menjajaki potensi kerjasama baru guna memperkuat hubungan kedua negara. Prabowo langsung disambut Anwar Ibrahim ketika tiba. Selanjutnya Prabowo masuk menuju beranda rumah Tangsi untuk melihat salah satu ikon dari Malaysia yaitu Menara Petronas. Selanjutnya Prabowo dan Anwar Ibrahim langsung menuju area makan untuk menikmati jamuan santap siang bersama. Pertemuan ini menjadi simbol penting persahabatan antara Indonesia dan Malaysia. Ini menjadi kunjungan Perdana Presiden Prabowo ke Malaysia setelah menjabat sebagai Kepala Negara Republik Indonesia.